Dua. Baik, salam. Perkenalkan nama saya Dewan Salman Adi. Ini 2332 Fakultas 94 Prodi PJKR semester 5. Baik, di sini saya akan evaluasi pembelajaran Penjas yang kami observasi di SD Impres 2 LTT. Baik, di sini pertanyaan yang kami berikan kepada guru yaitu guru PJKR yaitu bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar. Baik, yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga aktivitas, yang keempat tingkat kemampuan siswa. Baik, yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari suatu pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Memberi fungsi dari kompetensi dasar yaitu sebagai acuan untuk mengembangkan indikator pencapaian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang berikut, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan target spesifik yang ingin dicapai dalam suatu sesi pembelajaran atau unit pembelajaran. Fungsinya memberikan arahan yang jelas bagi siswa tentang apa yang harus dicapai dengan pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran kemampuan adalah aktivitas pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan siswa untuk melakukan suatu tujuan pembelajaran menyelesaikan kompetensi dasar. Aktivitas pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa untuk sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan mendorong siswa sehingga mereka untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi mengukur pencapaian menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran menguasai kompetensi dasar. Yang menguasai kompetensi dasar yang memberikan informasi kepada siswa untuk memberikan umpan balik sehingga pembelajaran yang diberikan pengambilan keputusan menyediakan data untuk mengambil keputusan terkait tujuan evaluasi menurut ranah yaitu yang pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua jenis evaluasi. Jenis evaluasi dilaksanakan selama proses pembelajaran yang berlangsung bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dilaksanakan untuk suatu periode pembelajaran misalnya akhir semester atau akhir tahun. Yang ketiga memberikan tes tujuan untuk mengukur kognitif siswa, pengetahuan pemahaman atau menganalisis evaluasi kreasi untuk apa yang diberikan oleh guru bisa membangunnya dengan baik. Yaitu yang kedua tes tulis. Tes tulis ini guru memberikan sebuah pilihan ganda untuk siswa lebih mudah untuk memahami, yaitu kelebihan objektif, mudah
mudah diskors, cukup materi yang luas, kekurangan sulit menyusun soal, paling sulit memungkinkan siswa mendapat jawaban. Berikut observasi. Aspek yang diobservasi kerjasama, kemampuan bekerja dalam kelompok sehingga berbagai tugas untuk menghargai pendapat orang lain, yaitu yang pertama tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik, menepati janji, mengakui kesalahan, beri kedisiplinan, kejujuran, kepedulian, inisiatif, percaya diri. Jadi untuk observasi yaitu guru terlibat langsung dalam kegiatan siswa melakukan pengamatan. Yang berikut yang keempat, yaitu bagaimana guru menilai hasil belajar siswa. Yang pertama, memberikan nilai. Guru memberikan nilai sesuai dengan kapasitas kemampuan siswa, sehingga guru memberikan soal itu murid bisa menjawabnya dengan baik, sehingga murid bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari hasil yang ditentukan oleh guru. Yang berikut berbalik, memberikan nilai atau sekedar untuk verifikasi salah satu akurat, sehingga nilai yang diberi itu apa? Identifikasi kembali nilai kebaikan untuk suatu masalah, tentang penyebab masalah ini tidak dapat penyebab sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antar tim. Yang berikut mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini tergantung pada sistem penilaian. Jika ada kesalahan identifikasi, maka siswa atau peserta mungkin akan berpendapat pengurangan poin atau nilai yang rendah. Yaitu yang berikut yang kelima. Baik, yang kelima yaitu bagaimana guru mengevaluasi merancang perbaikan hasil belajar siswa. Yaitu yang pertama yaitu menganalisis hasil evaluasi, mengidentifikasi kelemahan, merancang dan penilaian. Yang pertama yaitu menganalisis hasil evaluasi. Dengan hasil evaluasi, tujuan memahami secara mendalam hasil evaluasi untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang pencapaian siswa yang efektif. Yaitu ada beberapa langkah, yaitu pengelolaan data, analisis deskriptif, analisis diferensial, interpretasi data. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelemahan. Tujuan dari mengidentifikasi kelemahan yaitu menemukan area-area di mana siswa mengalami kesulitan atau keadaan kurang efektif. Yaitu ada beberapa langkah, yaitu membandingkan dengan standar, menganalisis kesalahan, mencari pola, menganalisis faktor penyebab. Contoh dari kelemahan tersebut yaitu tes siswa, sehingga siswa mampu menjawab soal tentang konsep tertentu, dan siswa yang membuat kesalahan yang sama, yaitu siswa kurang aktif berpartisipasi diskusi, sering melakukan pelanggaran tata tertib. Yaitu merancang dan penilaian. Tujuan dari merancang
tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran pengayaan. Memberikan tentang gambaran kepada siswa untuk mencapai KKM, misalnya tugas proyek, studi kasus, materi tambahan. Yang berikut keenam, yaitu bagaimana guru menyusun laporan hasil evaluasi siswa. Itu yang ada beberapa, yaitu yang pertama data hasil menganalisis kesimpulan perbaikan. Itu yang pertama, yaitu data hasil. Data hasil analisis adalah informasi yang telah diolah dan diinterpretasikan dari data mentah yang dikumpulkan melalui berbagai metode evaluasi, misalnya tes observasi, angket, wawancara. Yang kedua, menganalisis. Menganalisis data hasil adalah informasi yang telah diolah, data yang diolah berupa angka atau bilangan, misalnya rata-rata skor, presentasi siswa yang lulus, frekuensi pendidikan. Itu yang berikut kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan singkat dan jelas yang merangkum temuan dari analisis data. Kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Itu ada beberapa ciri-ciri kesimpulan, yaitu yang pertama, singkat, jelas, spesifik, berbasis bukti, relevan. Itu yang berikut perbaikan. Definisi perbaikan adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan yang telah teridentifikasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jenis perbaikan, itu yang pertama, perbaikan pembelajaran, mengubah metode materi sehingga siswa mudah untuk mempelajari. Berikut perbaikan nilai, meningkatkan kualitas instrumen penilaian, memberikan timbal balik yang lebih efektif atau mengubah sistem penilaian. Kita beberapa contoh untuk perbaikan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perencanaan akan dilakukan pembelajaran tambahan atau menggunakan model visual yang lebih menarik dan internet. Baik, sekian dari